Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Sifo Yusuf. Di sini saya akan membuat rangkaian DC seri yang nantinya hasil outputnya atau keluarannya akan dibandingkan dengan hasil perhitungan teoritis dari materi yang sudah diberikan sebelumnya. Baik, untuk pembuatan motor DC seri, untuk langkah pertama di sini kita ambil untuk motor DC mesinnya. Ini merupakan untuk motor DC nya. Maaf. Selanjutnya kita bisa untuk menambahkan demo. Kita atur untuk outputnya 4, untuk mengatur 4 output. Selanjutnya sumber menggunakan control voltage source. Jangan lupa untuk di sini kita sesuaikan ini menjadi DC. Karena ini motor DC seri, maka ini akan diseri dengan ini. Selanjutnya ini bisa disambungkan dengan yang ini. Untuk torsinya di sini nanti akan tersambung ke bebannya dari beban dari generatornya, atau bisa saja nanti tanpa generator tetapi diinputkan secara manual dengan scope. Selanjutnya menambahkan nilai konstan untuk pengaturan nilai variabelnya, tegangan variabelnya. Di sini untuk pengaturan nilai tegangan variabelnya. Selanjutnya kita sambungkan
untuk mengetahui nilai arus dari arus medan, arus jangkar maupun torsinya, kita masing-masing kita kasih display pada setiap keluarannya. Ini untuk mengetahui nilai dari arus jangkarnya atau arus IA atau IM. Selanjutnya di sini untuk mengetahui nilai dari arus medannya IF, dan di sini untuk torsi. Untuk mengetahui hasil grafiknya, kita bisa menambahkan scope pada setiap keluaran displaynya. Dan ini merupakan keluaran kecepatan, karena kecepatan di sini satuannya R per second, kita rubah menjadi RPM dengan menggunakan komponen divide. Untuk perkaliannya kita sambungkan ke bagian output speednya. Kemudian pembaginya kita berikan nilai konstan. Karena di sini kita rubah dalam RPM, maka untuk nilai konstannya di sini merupakan hasil dari perkalian dari 3,14 dikalikan dengan 2 atau pi kali 2 dibagi dengan 60 untuk menjadi RPM. Kita ambil 5 angka di belakang koma. Setelah itu untuk pengaturan bebannya, karena di sini motor DC seri, maka harus memakai beban, dan beban harus bernilai atau harus berbeban untuk
motornya. Di sini menggunakan generator. Artinya nanti untuk torsi dari motor DC ini disambungkan ke bagian output dari generator, dikarenakan input generator merupakan kecepatan, speed, sehingga input generator ini akan disuplai oleh keluaran output kecepatan dari motor, sehingga generator ini akan menghasilkan torsi, yang mana torsi itu untuk membangkitkan motor DC ini agar bisa berjalan seperti itu. Kita masukkan juga untuk supply dari generatornya dengan cara yang sama. Kita juga harus memasukkan untuk gainnya dikalikan dengan -1. Karena ini merupakan motor seri, maka nilai untuk armatur resistance dan induktannya harus sama dengan field resistance dan induktan. Jadi kita copy paste, kita apply. Selanjutnya untuk bebannya menggunakan beban resistan pakai RLC branch. Kita sesuaikan menjadi R. Kita rubah nilainya menjadi 100. Kita hubungkan ke sini. Untuk medannya kita sambungkan seperti yang motor, pada sisi motor. Kita kopas saja ini. Di sini kita sesuaikan nilainya untuk pembebanannya nanti, dan untuk penamaannya di sini tegangan variabel medan. Jadi untuk mengatur tegangan medannya nanti di sini.
Nah, untuk rangkaiannya sudah jadi untuk sisi sini bisa diabaikan atau bisa juga ditambahkan display untuk memonitor hasil keluaran generator. Tapi karena di sini membahas motor DC seri, maka kita fokuskan ke bagian yang ini, dan bagian generator ini hanya mensuplai sebagai bebannya, karena motor DC seri harus dijalankan ketika berbeban. Kita bisa masukkan saja ya, kita kupas saja. Ini untuk pengukuran kecepatan dari motor DC-nya. Sedangkan yang ini untuk pengukuran kecepatan dari generatornya. Karena kita berfokus pada motor DC, maka untuk sisi dari generator ini bisa kita abaikan. Sebenarnya untuk pengaturannya kita juga bisa mengatur secara manual untuk memasukkan torsi di sisi sebelah torsi pada motor DC. Namun nanti kelemahannya akan torsi dari keluarannya akan sama dengan torsi dari inputannya. Maka dari itu digunakanlah generator ini sebagai pembebanan untuk mengatur torsi yang untuk input motor DC yang dihasilkan dari output hasil dari generator dengan input kecepatan motor DC, sehingga nanti dia akan berputar. Kita bisa untuk melakukan pengujian. Kita masukkan untuk pembebanannya mulai dari yang terkecil, kita bisa memakai angka 20 untuk pengujian awal. Selanjutnya di sini kita pakai 100 stop time-nya kita buat 10 detik aja biar tidak terlalu lama. Kita bisa run simulasi. Kita bisa simulasikan dengan stop time 10 detik menggunakan VT atau V input variabel terminalnya
100 volt, kemudian untuk bebannya sebesar 20 volt. Di sini terlihat untuk kecepatannya keluar 518 rpm dengan arus medan sebesar 1,011 ampere dan arus medan dengan arus jangkar dihasilkan nilai yang sama. Kemudian untuk torsinya sebesar 1,839. Coba kita lihat untuk hasil dari grafiknya. Kita coba untuk memberi pengukuran tegangan di sisi sebelah DC motor di sini. Untuk mengetahui tegangan dari jangkarnya, kita kasih display untuk mengetahui hasil keluarannya. Kita coba untuk bebannya kita turunkan ke 10. Karena prinsip motor DC seri di sini sendiri, apabila beban berkurang, maka kecepatannya akan naik. Begitu juga sebaliknya, apabila beban ini saya tambah menjadi maksimal, maka kecepatannya akan menurun dengan variabel yang konstan. Kita bisa untuk buktikan, kita run simulasi yang awalnya 518,8 dengan torsi 1,839. Bagaimana untuk pengaruhnya ketika bebannya kita turunkan? Terlihat bahwa mengalami kenaikan menjadi 519,3. Agar kita dapat menganalisa bagaimana pengaruh perubahan variabel setiap parameternya, kita coba untuk mengubah stop time-nya menjadi infinity atau tidak terhingga untuk perhitungannya. Di sini kecepatannya mencapai 3000 sekian sampai 4000 dengan nilai variabel 100 dan nilai bebannya 10. Baik, kita coba untuk menaikkan nilai variabelnya di sini ke angka 200, 150.
terlihat untuk kecepatannya semakin naik dan torsinya semakin turun. Kita atur untuk ini menjadi 100. Kita lihat untuk hasil kecepatannya semakin turun dan untuk nilainya mulai konstan dan mulai jenuh di angka 1245 ketika saya beri beban sebesar 100 dan tegangan variabelnya di sini memakai nilai 150 dengan torsi 0,7286, kecepatannya 1245. Apabila kita mencoba untuk membandingkan dengan perhitungan dan untuk model dari motor DC nya kita sesuaikan dengan dayanya 5 horsepower dengan tegangan terminalnya 240 volt dan kecepatan 1750 rpm. Untuk DC motornya kita sesuaikan dan kita bandingkan dengan perhitungan bagaimana hasilnya. Dan ini merupakan nilai yang diperoleh di saat nilai V terminalnya 220 volt dihasilkan kecepatan 859,2 dan di saat bebannya 100 volt. Dengan mengukur parameter yang ada di dalam motor DC tadi, diperoleh untuk perhitungannya untuk dayanya, untuk arus jangkarnya diperoleh 15,53, untuk tegangan jangkarnya 230, selisih dari tegangan terminalnya ya. Untuk torsinya diperoleh 11.189,7 Newton meter. Mungkin dari perbandingan antara simulasi dari perhitungan yang saya hitung sebelumnya, mungkin terdapat kesalahan ataupun tidak tepatnya perhitungan saya ataupun dari simulasinya, dikarenakan mungkin terdapat error persen ataupun parameter-parameter yang tidak tepat dalam penginputan perhitungan ataupun di simulasinya. Jadi dari pengujian ini dapat saya simpulkan bahwasanya untuk motor DC seri di saat bebannya kita turunkan, maka kecepatannya akan semakin naik, dan di saat bebannya kita tambah, kecepatan akan turun. Begitu juga dengan torsinya, apabila torsinya semakin besar, maka kecepatannya akan semakin kecil, berbanding terbalik dengan beban. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan simuling dari motor DC seri.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.